Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 8. Bab 1, interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran dapat menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN, dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN, dapat menjelaskan sumber daya manusia negara-negara ASEAN, dapat menganalisis interaksi antar ruang negara-negara ASEAN, dapat mengidentifikasi dampak interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. A. Kondisi geografis negara-negara ASEAN. 1. Sejarah ASEAN. Kawasan Asia Tenggara memiliki sejumlah negara dengan kemiripan latar belakang sejarah, seperti sebaran nenek moyang, kebudayaan, hingga hampir semua negara di kawasan ini pernah menjadi negara jajahan, kecuali negara Thailand. Tujuan ASEAN terdapat pada ASEAN Center, yaitu Piagam ASEAN, yang disetujui pada tahun 2007. Berdasarkan Piagam ASEAN, Ketua ASEAN digilir setiap tahun berdasarkan urutan abjad nama negara anggota ASEAN dalam bahasa Inggris. Ketua ASEAN berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Forum ASEAN. Sekretariat Jenderal ASEAN berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan digunakan sejak tanggal 2 Januari 1993. Negara-negara yang bergabung dalam ASEAN terletak di wilayah benua Asia, tepatnya di 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dengan luas sekitar 4.494.810,3 km persegi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi geografis masing-masing negara ASEAN. Yang pertama kita mulai dengan negara Brunei Darussalam. Flora Brunei Darussalam mencakup meranti merah dan meranti kuning. Adapun fauna Brunei Darussalam antara lain bekantan dan musang air. Kemudian negara Filipina. Di Filipina banyak terdapat hutan hujan tropis dan di Filipina memiliki sekitar 760 jenis burung termasuk kakatua berwarna. Kemudian negara Indonesia. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Selanjutnya negara Kamboja. Flora Kamboja antara lain pohon Palma borasus dan lam turuk. Fauna di Kamboja yaitu kukang kerdil, bisot, dan intik air. Kemudian negara Laos. Flora Laos antara lain anggrek. Adapun jenis fauna di Laos mencakup macan tutul, gajah, dan harimau. Kemudian negara Malaysia. Malaysia beriklim tropis dengan temperatur dan kelembaban tinggi. Negara Myanmar. Sekitar 50% wilayah Myanmar ditutupi hutan hujan tropis yang ditumbuhi kayu jati, karet, akasia, bambu, kayu besi, bakau, dan kelapa. Selanjutnya negara Singapura.
Banyak hutan dan rawa di Singapura yang telah ditimbun dengan tanah atau direklamasi. Negara Thailand. Di Thailand, hutan tropis kaya akan rotan, kayu besi, eboni, dan bakau. Jenis fauna yang hidup di Thailand yaitu badak, harimau, leopard, kerbau, kucing siam, gajah, dan berbagai jenis reptil. Kemudian Vietnam, jenis flora yaitu pinus, bambu, dan tanaman berdaun lebar. Jenis fauna terdiri dari hewan bercorak Asia dan reptil seperti buaya serta ular. Nah, demikian anak-anak kondisi geografis negara-negara di negara-negara yang masuk dalam anggota ASEAN. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya ini ya. Silakan kalian amati gambar ini. Kemudian kalian diskusikan gambar tersebut. Kaitkan dengan interaksi antar ruang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan kalian pilih sendiri anggota kelompoknya, yaitu masing-masing untuk satu kelompok 5 orang. Jadi jelas ya, Nana, tugasnya ini. Demikian materi kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Wassalam dan terima kasih.